Halo sahabat, apakah sudah pada nonton film Squid Game? Squid Game ini telah menjadi sebuah serial drama Korea dengan peringkat nomor 1 di Netflix saat ini. Serial ini baru dirilis pertengahan September lalu, dan telah menjadi trending serial drama di 90 negara di dunia. Serial Squid Game ini sendiri telah ditulis 13 tahun yang lalu oleh Hang Dong-hyuk. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya dan mau memproduksi film Squid Game ini. Setelah melalui banyak sekali kegagalan dan penolakan, akhirnya Netflix lah yang bersedia memproduksi film Squid Game karya Han Dong-hyuk. Bagi teman-teman yang belum menonton film ini, mohon segera hentikan video ini, karena akan banyak sekali spoiler alertnya. Film Squid Game ini menceritakan tentang 456 orang yang memiliki banyak sekali hutang dan putus asa karena tidak mampu membayarnya. 450 orang ini diajak untuk berpartisipasi mengikuti permainan dengan imbalan uang yang sangat besar. Namun, taruhannya adalah nyawa. Saya tidak akan terlalu banyak membahas cerita tentang film Squid Game ini, tetapi ingin membagikan 5 pelajaran penting tentang bisnis dan inspirasi kehidupan yang bisa kita petik dari film Squid Game ini. Pelajaran pertama, money management. Semua pemain di dalam games ini memiliki kesamaan, yaitu masalah dalam keuangan. Khususnya, tokoh utama Song Gi-hun yang memiliki banyak hutang karena kebiasaannya berjudi. Lalu ada juga tokoh Chong Sang-woo yang punya hutang sampai 6 miliar won. Dari serial ini, kita belajar tentang pentingnya money management. Karena, money management bukan tentang seberapa besar uang yang dapat kita hasilkan, tetapi bagaimana kita mengatur keuangan kita dan menginvestasikannya lagi dalam sumber-sumber yang sangat produktif. Pelajaran kedua, menyusun strategi dalam segala hal. Dalam serial ini ada 6 games di dalamnya, dan setiap permainan memerlukan strategi untuk memenangkannya. Kita bisa belajar dari tokoh Chang Song-woo yang sangat pintar dalam membuat strategi. Chang Song-woo selalu melakukan pengamatan mendalam sebelum menyusun strategi. Dia juga sangat taktis dalam memutuskan sesuatu. Dalam hidup kita pun sama. Kita perlu strategi yang baik ketika menyusun tujuan hidup dan karir. Pelajaran ketiga, pentingnya informasi dan data jika kita ingin sukses. Permainan kedua dari serial Squid Game ini, para peserta perlu memecahkan permen dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan bentuk itu tidak boleh hancur. Ada satu peserta yang mengetahui informasi tentang game itu terlebih dahulu. Tentang tantangan permainan game kedua ini. Lalu ia mulai mengolah data dan memikirkan bentuk yang paling mudah untuk diukir pada permen. Ketika kita bisa memperoleh informasi dan data lebih dulu, maka kita juga dapat menentukan strategi yang dapat kita ambil. Pelajaran keempat, kebahagiaan bukan berasal dari materi yang kita miliki. Pada episode akhir dalam film Squid Game ini, kita akan mengetahui alasan dibalik games ini. Kita belajar bahwa uang pada akhirnya tidak dapat menjamin kebahagiaan. Bahagia itu datangnya dari rasa syukur. Rasa syukur dari apa yang kita miliki dan apa yang kita belum miliki. Ternyata, ada persamaan antara orang yang tidak memiliki uang dan orang yang memiliki terlalu banyak uang. Ketika kamu terlalu banyak memiliki uang dan kurang bersyukur, segala sesuatu yang kita dapatkan akan terasa membosankan pada akhirnya. Pelajaran kelima, berbaktilah kepada orang tua. Kita dapat belajar dari karakter Song Gi-hun. Dia pengangguran dan tidak memiliki rencana hidup. Dia malah mencuri uang asuransi ibunya untuk berjudi. Hingga pada akhirnya, ia menyesal karena tidak pernah membahagiakan ibunya. Inilah pelajaran yang kita dapat dari film ini. Waktu tidak dapat diputar ulang. Marilah kita bahagiakan orang tua kita selagi mereka masih ada. Nah, kira-kira itulah pelajaran yang bisa kita petik dari serial Squid Game ini. Nah, sahabat, tiba-tiba ada yang menawarkan sejumlah uang yang besar untuk bermain dalam games ini. Apa yang akan kamu lakukan? Komen di bawah ya.